sini Tuhan. Kita bersyukur bahwa kita punya Allah yang adil dalam segala perbuatannya. Patutlah kita pagi hari ini kita puji namanya oleh karena kebesaran Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan. Haleluya. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Terima kasih buat keadilan. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian kasih oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam Morning Worship. Kita akan awali dengan membaca ayat di dalam Amsal 24 ayat yang ketiga sampai yang ketujuh. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang kuat, juga orang yang berpengetahuan daripada orang yang tegap kuat. Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang, dan kemenangan tergantung pada penasehat yang banyak. Hikmat terlalu tinggi bagi orang bodoh, ia tidak membuka mulutnya di pintu gerbang. Nah, kita akan belajar bersama-sama mengenai hikmat. Orang yang berhikmat adalah seseorang yang memiliki pengetahuan dan pengertian akan kebenaran firman Tuhan. Dan bukan hanya dia memiliki pengetahuan dan pengertian tersebut,
namun ia memiliki kemampuan untuk menggunakan kebenaran tersebut pada saat yang tepat dengan cara yang tepat. Ya, jadi bukan hanya dia sekedar memiliki pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan, tapi dia bisa menggunakannya pada saat yang tepat dengan cara yang tepat. Ya, seperti yang dikatakan dalam Amsal 25 ayat 11 ya. Perkataan yang tepat itu seperti apel emas di atas pinggan perak. Itu adalah hikmat, ya, perkataan hikmat. Ada banyak sekali contoh yang bisa kita lihat di dalam Alkitab, ya. Misalnya Abraham diberi hikmat oleh Tuhan, ya, ketika Tuhan meminta dia dan Lot untuk memilih tanah, dan Abraham bisa memilih yang terbaik, ya, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan akhirnya itu menjadi tanah perjanjian. Ya, nah kemudian kita bisa melihat juga ketika Musa membangun bait Allah, ya, bait suci. Nah, di situ Tuhan memberikan hikmat kepada Besaleel dan Aholiab untuk mengerjakan perkakas-perkakas perabot-perabot bait suci. Ya, itu adalah hikmat yang diberikan oleh Tuhan secara khusus. Ya, nah berikutnya kita juga tahu kisah yang terkenal, ya. Di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ketiga, ketika ada 2 orang ibu yang memperebutkan 1 orang bayi, ya. Salomo diberi hikmat oleh Tuhan untuk memutuskan mana ibu dari bayi ini. Ya, itu hikmat yang sangat luar biasa, ya. Nah, kita juga melihat bersama-sama bahwa Yesus selama di dunia, dia juga melayani dengan penuh hikmat. Itu kita bisa melihat bahwa Yesus ini banyak kali oleh para ahli Taurat, orang Farisi, ya. Yesus ini berusaha dijebak, ya, supaya dicari-cari kesalahannya apa. Tapi Yesus selalu bisa menjawab dengan tepat. Itu adalah hikmat, ya. Misalnya ketika Yesus ditanya mengenai membayar pajak perlu atau tidak, Yesus bisa menjawab. Ketika Yesus ditanya mengenai apa hukum terutama, Yesus bisa menjawab, ya. Ketika Yesus dihadapkan pada perempuan yang ketahuan berzina, Yesus disuruh menghukum perempuan ini, Yesus bisa bertindak dengan tepat sehingga sampai pada akhirnya tidak ada 1 orang pun yang menghukum perempuan tersebut, ya. Dan Yesus bukan hanya menjawab, ya. Ada saatnya juga Yesus tidak menjawab. Ya, dalam banyak ayat dikatakan Yesus tidak menjawab, Yesus tidak menjawab, Yesus tidak menjawab. Kenapa? Karena Yesus tahu ketika dia menjawab pun hasilnya akan buruk, ya. Jadi Yesus tahu kapan saat yang tepat untuk memberi jawab atau bersikap sesuatu yang tepat, ya, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, di dalam Matius 10 ayat 19 sampai 20 juga dikatakan, ya, bahwa ketika kita ini dihadapkan pada penganiaya, ya, kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir bagaimana cara kita menjawab mereka. Karena pada saat itu juga Roh Tuhan, ya, Roh Allah, Roh Kudus akan memberikan kepada kita hikmat untuk memberi jawab kepada para penganiaya. Itulah yang dialami oleh para murid, ya, para rasul ketika setelah Yesus naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan, ya. Para rasul ini mereka memang berulang kali keluar masuk penjara. Tapi kita bisa melihat terutama di dalam kisah para rasul, ya, bagaimana mereka ini bisa selalu memberi jawab atas pertanyaan-pertanyaan sehingga pada akhirnya banyak kali juga mereka dilepaskan, ya. Nah, itu adalah hikmat, ya. Jadi hikmat ini sangat penting, ya, sangat penting dalam kehidupan kita. Kenapa? Supaya kita ini bisa terus berjalan dalam kehendak Tuhan, mengikuti apa sih maunya Tuhan, rencananya Tuhan tuh perlu hikmat untuk kita tahu, ya. Nah, bukan hanya untuk mengikuti rencana Tuhan, ya, tapi kita ini kan hidup di dalam dunia yang semakin lama semakin jahat, semakin lama semakin bengkok, semakin lama semakin gelap, ya. Nah, kita perlu hikmat untuk menghadapi orang-orang dunia ini, ya. Supaya apa? Supaya kita ini tetap bisa menikmati hidup yang berkemenangan, ya. Kita pasti mengalami banyak pergumulan dan lain sebagainya, banyak masalah, baik itu mungkin dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pendidikan kita. Kita perlu hikmat supaya kita bisa menikmati hidup yang berkemenangan.
Nah, tentu kita semua ingin memiliki hikmat ini ya. Tidak ada satu orang pun yang yang mau dikatakan bodoh, tapi kita ingin menjadi orang-orang yang berhikmat. Bagaimana caranya supaya kita bisa berhikmat ya? Di dalam Yakobus 1 ayat yang kelima dikatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ya, hikmat bisa kita dapatkan ketika kita meminta kepada Allah. Ya, Allah Roh Kudus adalah sumber segala hikmat. Ya, Roh Kudus itu adalah roh hikmat. Dia yang mengetahui segala sesuatu, menyelidiki segala sesuatu mengenai Allah. Ya, jadi kita bisa mengandalkan Roh Kudus untuk memiliki hikmat ini. Karena itu kita mau meminta kepada Allah, ya, kepada Tuhan, supaya kita itu dipenuhi dengan hikmat. Sebelum kita memulai aktivitas kita, ya, kita mau minta kepada Tuhan supaya kita diberi hikmat. Ya. Nah, yang berikutnya, selain kita meminta kepada Allah, kita juga harus hidup di dalam roh yang takut akan Allah, ya. Sebab di dalam Amsal 9 ayat 10 dikatakan bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Ya, karena itu kita mau hidup terus ya di dalam kebenaran, terus mencari kebenaran itu seperti apa ya, belajar firman Tuhan sebaik-baiknya. Sebab hanya dengan hidup takut akan Tuhan ya, di situ kita akan memperoleh hikmat. Ya, karena itu pada pagi hari ini saya mau mengajak kita semua untuk kita lebih dalam lagi bersama dengan Tuhan, supaya kita apa? Supaya kita bisa memiliki hikmat untuk kita menghadapi segala pergumulan, segala permasalahan. Percayalah, ketika kita ada di dalam hikmat Tuhan, maka Roh Kudus akan menuntun kita dari kemenangan kepada kemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur atas firman-Mu pada pagi hari ini. Mari Tuhan tolong kami sebelum kami memulai aktivitas kami pada hari ini. Kami memohon hikmat yang daripada Engkau Tuhan. Tuhan yang memimpin kami sehingga apapun yang kami hadapi pada pagi hari ini, pada sepanjang hari ini, baik itu keluarga kami, baik itu pekerjaan kami, pendidikan kami, pelayanan kami, semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan yang memimpin dan memberikan kami hikmat di dalam mengerjakan semuanya itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.